kalau orang stres itu emang harus ada teman buat cerita. Benar. Kalau betul enggak dia bakalan aneh-aneh gitu di luar nalar kita bahkan gitu. Memang kayak setelah dia cerita, setelah dia sharing gimana, jadi dia kayak oh iya juga gitu. Buat apa aku ngelakuin ini yang ujung-ujungnya bakal ngerugiin aku juga Iya, gitu. bukan dibilang dulu tadi bukan hanya ke mental kita tapi justru di fisik kita itu yang lebih parah sih sebenarnya. Karena kalau kesehatan mental itu kalau di fisik bisa jadi nggak ke mental, tapi kalau mental itu 100% bisa ke fisik. Banyak kita temui kayak kasus bunuh diri. Iya, Bukan sekali. ya sering di kampus-kampus mahasiswa teman-teman mahasiswa kita yang lain kita sering menemui kasus-kasus bunuh diri. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa kayak motivasi belajar kita itu menurun, sering pusing ya, habis itu kayak susah tidur, menarik diri dari lingkungan sosial. Nah itu udah menjadi salah satu tanda nih, tanda serius tentang stres akademik. Halo Sobat Pegahaba Session, ketemu lagi bareng aku di Pegahaba Podcast, komunikasi podcast, rajanya podcast. Jadi berbeda dari episode-episode sebelumnya, pada hari ini kita bakalan bahas tentang yang gak jauh-jauh dari mahasiswa juga. Yaps, yaitu adalah mental health. Kita bakalan bahas bersama 3 narasumber saya yang luar biasa pada hari ini, yang bakalan mengulik habis sebenarnya apa sih mental health itu dan apa sih penyebabnya dan bagaimana cara kita untuk menanganinya nantinya. Oke, di sebelah kiri saya ada Kak Siti Fadilah ya. Halo. Halo teman-teman semua. Ya. Saya Siti Fadilah Hajar, bisa dipanggil Dila. Salam kenal untuk teman-teman semua. Semoga pembicaraan kita hari ini mampu mengatasi apa stres yang kita alami dalam akademik. Ya, oke, luar biasa. Terus di depan saya ada Kak. Oke, perkenalkan semua. Halo. Perkenalkan nama saya Sabna Sasdianti, biasa dipanggil Sabna ya. Jadi di episode kali ini bener-bener seru banget ya. Kita Yes, bakalan bahas diskusi bener-bener. bareng, ngobrol bareng terkait cerita bener-bener relate sama mahasiswa ya. Seru banget deh pasti. Iya, iya. Oke, yang di sebelahnya ada Kak Luna Army ya. Iya, Oke. betul. Halo, perkenalkan nama saya Luna Army, saya bisa dipanggil Una ya. Jadi saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Oke. Dan plot twistnya nih ya, ternyata kita tuh sama-sama semester akhir nih. Iya, betul sekali. Jadi emang relate banget ya pembahasan Iya, tentang mental health bener. di dunia mahasiswa gitu ya. Iya. Karena emang kita Iya. sama-sama sedang berada di fase ini gitu Iya, ya. betul sekali. Lagi stres-stresnya. Oke, bener-bener banget. Gimana nih hari ini ya, hari ini gimana keadaan kalian? Apakah gedebak-gedebuk dari pagi ataukah relax aja atau nyantai aja nih kalian? Ya cukup. Alhamdulillah sehat baik, tapi juga deg-degan nih sedikit karena first time kan. Oke, ya. Ya baik sih dan jujur kayak sangat-sangat excited banget ya. Kita bahasnya bener-bener kayak selain mengedukasi orang, justru kita di sini kayak mengedukasi diri kita sendiri gitu. Betul. Berarti emang sedikit nano-nano berarti ya hari Iya ini. benar. First time juga. Oke, ya oke lah. Berhubungan dengan mental health nih ya. Aku penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stres akademik gitu menurut kalian? Oke, jadi apa sih itu stres akademik? Yes. Nah, jadi stres akademik ini mungkin 80% mahasiswa-mahasiswi pernah mengalaminya. Yeah. Nah, jadi stres akademik ini adalah tekanan yang kita rasakan dari beberapa atau banyaknya tuntutan tentang akademis. Yeah. Nah, contohnya misalnya ketika banyak tumpukan tugas, ujian dan lain-lain sebagainya. Intinya stres itu akan muncul ketika kita kayak ngerasa ini tanggung jawab kita tentang tentang aktivitas akademik ini di luar dari kemampuan diri kita. Ya, Jadi seperti itu. benar banget sih katakan Tekanan. Luna tadi ya, setuju banget. Dan ternyata stres itu juga bukan muncul di diri kita, tapi juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi ya. Seperti kayak mungkin teman-teman bisa relate kayak tuntutan keluarga atau orang tua gitu yang kayak ada beberapa mahasiswa atau beberapa orang yang kamu harus semester ini kamu harus dapat nilai IPK 4, berapa gitu ya untuk mencapai itu. Jadi itu salah satu hal yang bikin stres itu. Kemudian kayak
lingkungan kita tuh yang nggak sesuai ekspektasi, karena terkadang apalagi kita semester akhir nih ya, pergaulan betul kita itu loh kayak bener-bener ada beberapa yang toksik gitu, kayak bener-bener nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Itu sih salah satu hal juga yang membuat kita tuh stres. Nah, benar apa yang disebutkan oleh Luna sama Sapna. Tapi teman-teman perlu kita sadari kalau stres itu nggak melulu tentang sisi negatif. Dari stres kita juga bisa mendapatkan sisi positif, yaitu dengan adanya stres kita justru lebih mengenali apa yang sedang kita lakukan, apa yang ada di sekitar kita, dan itu bisa menjadi pertanda kita bahwa kita masih peduli. Dan gak melulu stres itu tentang sisi negatif, walaupun perspektif kita kalau stres itu lebih ke negatif. Tapi gak semuanya juga ya orang tuh bisa menghandle emosionalnya yang ada gitu ya. Kayak yang baru-baru ini juga kalau teman-teman ngikutin ada kasusnya Timothy. Iya benar. Iya, dia mengalami perundungan juga ya, perundungan juga. Tapi selain di perundungan itu, aku juga baca beritanya bahwasannya dia juga ada tekanan dari akademiknya nih. Dia kayak belum dapat ACC dari dosennya, judulnya. Jadi kayak dia ditambah lagi perundungan di lingkungannya itu, jadi kayak dia emang gak tahu lagi nih kemana dia ngadu sebenarnya, dan itu dia nggak ada tempat cerita juga gitu. Jadi kayak emang kayak tergantung orangnya juga gitu ya. Iya, bagaimana Maksudnya, cara mengelolanya. menjaga emosional dia gitu. benar. Iya sih. Terus yang paling sering nih yang membuat mahasiswa tuh gampang stres tuh apa sih sebenarnya? Kayak gimana sih kan stres tuh tiba-tiba datang gitu, kayak padahal kita nggak mau, kita mencoba untuk menjauhi stres tuh gitu, tapi tiba-tiba kita mau tidur kayak nggak bisa, kita kepikiran gitu. Gimana sih menurut kalian tuh cara menghindari stres, dan apa yang buat mahasiswa tuh gampang stres sebenarnya? Boleh dari Luna dulu? Iya boleh. Jadi apa sih penyebab stres akademik ini? Jadi pada umumnya yang menjadi penyebab stres akademik ini adalah ya beban kuliah tadi yang menumpuk gitu. Bayangkan misalnya dalam 1 minggu itu kita kayak laporan, di situ juga kita harus turun lapangan, penelitian, di situ juga kita harus menyiapkan makalah, presentasi. Beda lagi yang nanti anak semester 8 ya, semester 7 itu bimbingan ya kan. Itu pasti banyak gitu. Jadi wajar ya mahasiswa itu kadang-kadang kayak kewalahan, capek hingga menjadi depresi gitu karena penumpukan yang terlalu banyak gitu. Iya benar banget sih yang dibilang Luna ya. Kadang-kadang kita itu lebih ke belum ngerjain apa-apa udah capek. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Udah overthinking. Udah overthinking duluan ya. Bener. Sebenarnya hal itu tuh bisa ditepiskan dengan kayak positive thinking gitu kan. Terus juga banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa apalagi Gen Z nih ya Kak ya, suka banget deadline. Deadline betul sekali. SKS relate banget sih Sistem itu kan. kebut semalam. Ya, jadi kayak sebenarnya itu tuh bisa diatasin gitu. Jauh-jauh hari kita udah persiapkan. Supaya apa ya? Stres itu tidak akan memicu stres gitu dengan kita. Salah satunya memanage waktu. Itu yang jarang banget di manage oleh mahasiswa gitu. Ada dari kita yang alah nanti bisa lah itu dikerjain gitu 2 jam tuh siap gitu. Apalagi kalau udah sekarang udah AI, dunia AI gitu ya. Jadi kayak bisa tuh 2 menit selesai gitu. Padahal teman-teman perlu diketahui bahwasanya AI dengan pemikiran kita itu jauh 100% berbeda gitu kan. Apalagi kalau dosen itu kalau kita ngerjain tugas AI sama pemikiran kita itu bakalan dia itu kalian tahu gitu. Nah jadi diharapin kita tuh bisa memanage waktu dengan baik agar nggak kebut-kebutan gitu, dan hasil tugas kuliah kita juga diharapkan dapat semaksimal mungkin gitu. Ya betul apa yang dibilang Luna sama Sapna. Ya teman-teman, stres itu bukan dari tugas kuliah, tapi bisa jadi stres itu datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya itu kita kayak takut merasa gagal, takut ngecewain orang-orang sekitar, atau bahkan merasa kalau diri kita itu gak se-perfect, gak sebaik diri teman kita. Dan ini adalah hal-hal yang memperkuat kita merasa stres. Dan salah satunya yang memperkuat kita stres itu dengan memendam stres, gak disalurkan. Teman-teman, stres itu makin dipendam itu akan makin besar. Makin parah. Tekanannya makin besar. Nah solusinya kita bisa berbagi atau ungkapin stres kita itu ke orang-orang terdekat kita. Misalnya sahabat, orang tua, keluarga, atau mungkin
gini Kak, aku punya trauma, aku nggak mau nyeritain stresku ke orang lain, takut jawabannya nggak sesuai ekspektasi atau gimana. Teman-teman, kita punya Tuhan. Iya benar-benar sering dilupakan ya. Kita punya Tuhan, apalagi kita yang Islam, habis sholat curhatin semua ke Tuhan. Iya. Misalnya stresnya itu nggak berkurang 100%, tapi setidaknya bisa mengurangi lah dari stres yang awal. Iya, betul. Kayak sebenarnya stres itu gak ada gak sih? Tapi kita yang mengadakan stres itu gitu kan. Kalau aku pernah baca, aku lupa. Pokoknya tuh intinya tuh kalau misalnya kita terus-terusan memikirkan hal yang negatif, hal yang buruk kayak aku nggak bakalan sanggup nih, aku nggak bisa gitu. Padahal kita belum coba. Jadi alam bawah sadar kita itu mendoktrin itu, mendukung otak kita sehingga kita tetap aku takut, aku panik padahal nggak ada gitu. Penyebab stres paling besar itu ya dari kita diri sendiri. Iya, benar. Aku memang udah baca dan tapi aku tetap mengalami hal yang sama gitu karena aku masih kurang gitu ya jaga emosional aku gitu. Terus apa sih gejala awal stres itu? Kan tadi kita udah bahas lah stres itu apa gitu. Gejala awalnya apa sih? Oke, gejala awal. Nah, berbicara tentang gejala awal, ini sebenarnya mahasiswa nih kadang-kadang nggak tahu, bahkan acuh tak acuh gitu. Padahal tubuh kita ini udah kayak beri sinyal gitu, kayak warning, kayak tubuh kita tuh butuh istirahat loh, nggak seperti mesin yang selalu bekerja, belajar terus-menerus, mendorong tubuh kita, memaksa, itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa kayak motivasi belajar kita itu menurun, sering pusing ya, habis itu kayak susah tidur, menarik diri dari lingkungan sosial, nah itu udah menjadi salah satu tanda nih, tanda serius tentang stres akademik, jadi gitu. Ya benar banget sih bilang Luna ya. Apalagi kita tuh semester akhir udah banyak banget beban ya, bukan hanya dari diri kita sendiri, juga didukung sama lingkungan kita gitu kan. Tapi hendaklah kita bisa mengelola itu dengan baik, memanage itu dengan baik. Diharapin seperti itu sih teman-teman. Iya Kak, sebenarnya tanda-tanda dari stres itu kadang kita yang pertama itu ada bentuknya. Yang stres akademis itu kayak kita takut untuk ketemu dosen, takut masuk kelas, dan ini biasanya dialami oleh semester pertengahan 3 atau 4. Nah, dan di semester akhir itu lebih ke stres yang ringan atau mungkin sedang, ini lebih ke yang udah merasa putus asa mungkin karena skripsinya atau tugas akhirnya nggak di ACC. Dan tahap kedepannya itu ada namanya burnout atau kelelahan mental, yaitu dimana kalau kita merasakan itu, kalau teman-teman di sekitar kita sudah merasakan itu, burnout ini kita bisa melihat orang burnout ini dengan cara kalau udah putus asa, dia udah terlihat sedikit-sedikit putus asa atau termenung-termenung. Coba Berarti dia sudah kena gejalanya gitu ya. Mungkin kalau kita punya teman atau orang-orang di sekitar kita udah merasakan kayak gitu, itu hati-hati aja Kak, tolong diawasi atau benar-benar didampingi ya. Biar nanti itu nggak lanjut ke yang merasa dirinya itu nggak berarti, berasa dirinya itu nggak ada apa-apanya, dan ini nanti akan menjadi ke kasus yang ekstrim. Banyak kita temui kayak kasus bunuh diri. Iya, Bukan sekali. Ya, sering di kampus-kampus, teman-teman mahasiswa kita yang lain, kita sering menemui kasus-kasus bunuh diri. Dan kita berpikir kalau stres itu enggak sekecil itu. Jangan pernah abaikan stres. Kalau misalnya tubuh kita udah ngasih sinyal, misalnya kayak aku udah capek, aku udah nggak bisa ngerjain ini, hentikan dulu, cari dulu yang buat otak kita fresh itu, biar nggak stresnya itu berat kali. Ya benar. Karena emang efek stres tuh benar-benar kuat banget ya, sampai mendoktrin kita buat aku akhiri aja lah hidup ini gitu, aku mau hidup ini gitu. Pilihan lain. Benar-benar sih. Terus aku mau tanya nih, berbicara tentang stres, dampaknya tuh apa sih untuk kesehatan mental nih kalau misalnya kita stres gitu? Oke, jadi dampaknya terhadap
kesehatan itu bukan hanya kesehatan mental Kak, teman-teman. Jadi terhadap kesehatan fisik juga. Nah jadi kalau kita udah stres banget gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mengalami gejala yang namanya itu psikosomatis. Nah jadi gejala itu adalah gejala misalkan pening yang berlebihan. Kemudian nggak bisa tidur, insomnia kayak sampai subuh nggak tidur. Nah kemudian bahkan sampai kena nih ke lambung kita Kak. Nah itu banyak ya mahasiswa yang mengalami hal itu. Bahkan sampai ke tingkat yang paling tinggi itu GERD. Nah kemudian juga banyak juga ya gejala-gejalanya. Misalnya seperti kecemasan yang berlebihan, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, produktivitas itu menurun. Nah jadi gitu Kak. Ya, benar banget sih. Ya benar. Aku juga aku ada teman sebenarnya. Saya beberapa hari lalu emang dia kelihatan banget kan stresnya. Mungkin juga karena skripsi ya, mungkin karena ada tekanan dari pembimbingnya mungkin kayak kamu harus bisa ya, kamu harus bisa, kamu harus ngerti apa yang saya bilang gitu. Jadi kayak mungkin dia kayak dia sama sekali nggak buka kamarnya gitu, sama sekali nggak ada buka kamar Kak. Dia berdiam diri seharian full dari pagi sampai malam gitu. Aku coba ketuk. Aku kira nggak ada orang gitu, ternyata ada gitu. Besoknya baru kita ketemu, kamu kenapa? Aku tanya gitu kan, dengan keadaan dia yang tidak terurus. Bisa dibayangkan dong ya. Aku pusing sebenarnya, aku sedih dia bilang gitu. Terus aku ajak cerita, emang bener sih. Kalau orang stres itu emang harus ada teman buat cerita. Benar. Kalau enggak, dia bakalan aneh-aneh gitu di luar nalar kita bahkan gitu. Memang kayak setelah dia cerita, setelah dia sharing gimana. Jadi dia kayak oh iya juga gitu. Buat apa aku ngelakuin ini yang ujung-ujungnya bakal ngerugiin aku juga gitu. Kalau aku terus-terusan meratapin ini juga gak bakalan kelar masalah itu gitu. Emang bener-bener kalau kita stres tuh emang perlu banget 1 atau 2 orang aja buat temen kita cerita gitu ya. Jangan dipendam sendiri nih. Benar. Gitu kan. Dan sayangnya banyak banget mahasiswa yang mengabaikan stres. Karena dia pikir kayak stres itu kan umum ya terjadi ke semua orang. Jadi dia kayak B aja. Kayak aku stres, oh ya udah stres gitu. Tanpa dia tahu bahwasannya itu berdampak besar terhadap masa depan dia. Itu kayak dibilang sama temen-temen kayak Luna Dila tadi dibilang kecemasan, burnout itu. Terus juga psikomatis itu benar-benar berujung ke bunuh diri itu tadi takutnya gitu. Karena cerita ke orang tua juga nggak paham gitu. Serius, aku pernah ngalamin. Bener Kak, bener. Jawabannya nggak akan sesuai sama ekspektasi kita. Iya benar. Aku pernah bilang aku stres, aku mau pulang. Kalau kamu stres ya udah pulang, nggak usah lagi kuliah. Iya benar. Betul sekali. Itu benar. Relate banget. Bilangnya gitu, jadi kayak kita ngerasa kayak apaan sih gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita sama teman yang mungkin sebaya, terus juga ya seumuran lah dengan kita, jadi kan kita lebih enak gitu ya. Dia ngerti, kita ngerti, sama-sama saling memahami cerita dah tuh nangis-nangis. Terus ada gak sih cerita relate kalian nih tentang kesehatan mental? Banget sih. Aku dulu ya. Oke, boleh. Nah jadi ini sebenarnya banyak ya, seluruh mahasiswa pasti bakal mengalami ini. Nah jadi di sewaktu-waktu aku ada ikut organisasi nih. Nah tapi di waktu itu aku juga ikut kegiatan MBKM, PPK Ormawa. Nah jadi terus di sisi lain juga aku harus ikut kegiatan wajib yaitu PBL. Nah bayangin aja tuh bagaimana cara aku memanage waktu aku. Karena di setiap kegiatan itu pasti ada tanggung jawabnya masing-masing kan. Nah bahkan aku di situ sampai pernah kayak sakit gitu loh, kayak jatuh sakit semingguan lah. Nah tapi dari situ aku udah mulai kayak memahami bahwasanya mengatur waktu ya kan, kayak memprioritaskan kapan harusnya istirahat, kapan harusnya bekerja, belajar dan lain-lain sebagainya gitu. Terus lo gimana sih perasaannya tuh? Kan sekali 3 ya tadi. Iya, sekali 3. Terus gimana, benar-benar bisa ke handle atau harus melepas 1 atau 2 kegiatan? Ya pastinya kalau bayangin aja Kak 3 kan, pasti nggak ke handle, maksudnya ke handle tapi nggak maksimal gitu loh. Jadi kayak mungkin ya kegiatan ini ke handle tapi kegiatan ini enggak gitu. Sama sih, kayak aku juga pernah ngalami hal yang sama ya. Karena posisinya sebelum ini aku juga pernah kerja sambil kuliah. Dan bener-bener stres, ya Allah. Kayak apaan nih gitu. Bener-bener
benar. Satu sisi kita harus ngejar waktu di tempat kerja. Satu sisi kita juga ada deadline tugas yang super duper numpuk gitu. Emang bener-bener stres banget sih. Iya benar. Sapna juga pernah. Sapna itu bayangin kalau ini masalah 2 minggu yang lalu. Baru aja nih. Baru banget. Jadi Sapna tuh punya tugas di minggu itu 1 hari itu deadline-nya 5 tugas. 5 tugas dalam 1 hari, bayangkan. Dan bener-bener kayak tugasnya tuh bener-bener kayak gitu kan. Terus dar-der banget gitu. Nah terus terus kemudian kayak Sapna bilang tadi, namanya Gen Z, namanya mahasiswa gitu ya. Bisa tuh nanti gitu ya. Deadline aja lah gitu ya kan. Nah, akhirnya begadang lah nih ceritanya. Begadang sampai jam menunjukkan pukul 12 tiba-tiba drop yang langsung suhu badan naik, panas dingin, kemudian langsung pilek. Nah, jadi akhirnya tugas yang Sapna kerjakan itu tidak maksimal. Dia itu sangat disayangkan gitu, dan dibilang dulu tadi bukan hanya ke mental kita, tapi justru di fisik kita itu yang lebih parah sih sebenarnya. Karena kalau kesehatan mental itu kalau di fisik bisa jadi nggak ke mental, tapi kalau mental itu 100% bisa ke fisik gitu. Dan itu sangat-sangat disayangkan sih berpengaruh. Ya, dan dari situ Sapna mulai belajar kayak memanage waktu dengan baik. Kemudian kayak dulu Sapna nggak pernah list tugas. Sekarang tuh Sapna mulai kayak tulis daily routine, kita tuh saya weekly routine supaya kayak teratur gitu, tugas apa yang mau dikerjain duluan atau misalnya kapan yang mau dicepetin. Nah itu dulu dikerjakan walaupun dikit-dikit ya, tapi seenggaknya otak kita tuh tidak terbebani banget gitu dengan tugas kuliah. Benar. Jadi emang sebenarnya kita mahasiswa nih kebanyakan yang kayak ya udahlah nanti aja nanti aja gitu kan sih. Kayak waktu kita tuh lebih banyak hal yang gak penting gitu, terbuang sia-sia. Bener banget. Serius. Iya, main game. Duduk di warkop sampai tengah malam. Sebenarnya itu sih yang buat kita susah sebenarnya. Kenapa nggak kerjain dulu aja gitu, baru kita have fun gitu kan. Padahal kan bisa gitu. Bisa. Kadang-kadang mahasiswa ini bilang gitu kayak aku kalau otakku bakal lancar kalau udah di deadline gitu. Iya benar banget. Tapi jujur Lia, aku juga masih nerapin sistem SKS sebenarnya. Oh iya, ya Allah. Oke, mungkin dari Dila. Kali Kak. Oh iya, kalau aku sih gimana ya? Mungkin akhir-akhir ini kayak artikel harus dikumpul, laporan, tugas PPT, makalah dalam 1 hari. Sama. Namanya juga mahasiswa akhir. Pernah hampir 1 minggu begadang ngerjain tugas itu, kurang istirahat, sampai lupa makan, lupa minum. Ya yang terjadi ya sama kayak Sapna, sakit. Tapi mulai dari situ kita itu belajar dari kesalahan ya Kak. Mulai dari situ kedepannya itu lebih teratur lagi apa yang mau dikerjain, misalnya kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, dan kerjaan itu enggak ditumpuk-tumpuk. Ya kayak kebiasaan buruk kerjaan ditumpuk-tumpuk itu udah dikerjain dikit demi sedikit. Karena itu berpengaruh kali Kak. Iya benar. Soalnya kalau mau deadline itu kadang kita Gak bisa berkata-kata. Udah bisa berword-word lagi gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang harus kebut SKS biar otaknya encer, sama sebelumnya saya juga gitu. Tapi Kak, kalau dipikir-pikir kalau kayak gitu kita kayak apa sih ini kok aku begini, kok aku padahal aku bisa ngerjain kemarin loh, kenapa harus ngerjain ini? Dan itu berdampak pada fisik, mental juga. Gitu. Bener banget. Jadi kan emang gimana ya? Kalau emang balik tadi sebenarnya stres itu nggak ada, kita yang buat stres tuh ada gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu. Pasti ada akhirnya dia, pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi last deh sebelum kita penutupan, aku mau minta kalian bertiga nih kasih motivasi dong buat mahasiswa yang di sana yang lagi nonton gitu ya. Kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini Kak Gem dong, paham? Iya paham. Jadi biar mereka tuh termotivasi nih, biar mereka kayak oh iya bener juga sih ya, seharusnya kan nggak boleh kayak gini gitu. Iya benar. Coba dulu. Boleh Luna dulu? Ya. Boleh dulu.
Oke, sedikit motivasi dari aku untuk teman-teman yang lagi nonton, teman-teman aku, untuk diriku juga terutama sekali. Nah, jadi jagalah kesehatan mental kalian teman-teman, karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan kita menyeluruh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin dari Dila atau dari Sapna? Sapna dulu deh. Oke, Sapna dulu. Oke, kalau dari Sapna sendiri untuk kita semua ada di sini terus sama penonton juga, sering dari kita tuh lupa untuk mengapresiasi atau menghargai diri kita sendiri. Banyak kayak kita tuh udah ngerjain tugas, udah capek, tapi kayak nggak ada feedback untuk diri kita gitu. Jadi apresiasi atau penghargaan yang dimaksud di sini itu adalah bukan kayak kasih piagam atau apa, bukan. Tapi ayo apa yang kamu butuh di diri kamu. Misalnya kalau cewek-cewek biasanya kayak hobi shopping gitu ya. Terus misalnya kayak ada trending skincare baru nih gitu. Jadi beli gitu ya kan. Kalau cowok-cowok biasa hacking, ngedeki gitu ya. Itu kayak field trip gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu supaya tubuh kita tuh nggak melulu memikirkan kayak capek mulu yang ditahu gitu. Jadi nggak melulu kayak capek, nangis apa segala macam. Karena kayak iya sih tubuh kita tuh berhak kayak kita punya hak untuk capek, kita punya hak untuk nangis, kecewa apa segala macam. Tapi ketahuilah teman-teman, bahwasanya badai itu pasti berlalu gitu. Benar, Tapi benar banget. ya dan disitulah nanti kamu tahu bahwasannya sejauh apa, sekuat apa kamu udah sampai di titik sekarang. Sabda aja sendiri nggak pernah nyangka udah di tahap sekarang loh. Iya kan, banyak teman-teman kita yang bahkan nggak kayak kita gitu. Mereka pengen di posisi kita, sementara kita banyak mengeluhnya. Bener kan? Bener banget. Nah, dan itu perlu teman-teman apresiasi diri sih. Iya, benar-benar. Kalau dari aku, teman-teman jangan biarkan stres itu menjadikan kalian lemah. Ayo lawan stres itu karena kalian gak harus sempurna untuk jadi berarti. Ya, kalian gak harus sempurna untuk jadi berarti. Kalian punya hak untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Kalian punya hak lagi bangkit untuk lebih mengembangkan diri. Ayo lihat dirimu di belakang. Iya, benar. Lihat dirimu yang belakang. Kamu udah sampai sini, kamu hebat. Gak mungkin cuma gara-gara stres kamu selemah gitu ya. ini. Benar. Iya. Pokoknya gimana ya, bahagiakan diri sendiri. Sama kayak apresiasi diri sendiri itu lebih penting. Karena gini, kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan mental kita itu percuma. Walaupun nantinya kita sukses, tapi kesehatan mental fisik kita itu nggak bagus ya, jadi percuma. Iya, benar. Jadi kita emang harus selalu afirmasi diri sendiri ya pada intinya gitu kayak Iya, benar. ini semua pasti akan berakhir kok gitu. Aku kuat kok semuanya. Buktinya aku bisa ngelewatin itu sampai sekarang, sampai di titik ini gitu. Kayak emang setiap malam tuh sih tepatnya malam. Bener. Sunyi malam itu udah mendukung gitu kan. Apalagi di atas jam 12. Udah. Bener banget. Misal lagi nulis nih, lagi Iya, nulis, ada tengah malam, capek, dia udah kambuh lah itu mulai, ya, ya. itu mulai gitu. Jadi emang kita sih yang harus belajar buat mengontrol emosional kita, mengatur waktu juga, gimana pentingnya menjaga kesehatan mental kita, menjaga pikiran kita tetap positif. Itu emang kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Karena di dunia ini ya cuman kita aja yang selalu ada untuk diri kita sendiri. Mulailah Jadi, dari diri sendiri. Bener banget. BTW di awal udah aku lupa, berarti emang kalian ini satu angkatan, satu prodi. Iya, satu peminatan. Satu peminatan, satu prodi. Oke. Kalau kampungnya satu juga? Enggak, beda nih. Beda jauh. Beda banget. Kalau Kak Dila dari mana? Aku dari Padang, Kak. Oh dari Padang. Dari Simelu. Oh Simelu. Saya dari Aceh, Abdiah, Babahrot. Hai dulu Babahrot. Oke, kayaknya udah cukup banyak banget ya pelajaran tentang mental yang hari ini kita bahas. Untuk teman-teman juga wajib banget nonton ini, terutama buat mahasiswa akhir nih ya. Sangat karena emang relate banget sama apa yang sekarang ini tentang yang kita hadapi gitu. Gak usah jauh-jauh deh, orang lain gitu. Kita aja gitu. Jadi emang
Wajib banget buat teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah standby dari awal sampai akhir buat nonton podcast ini. Terima kasih juga Ya, terima buat kasih ketiga banyak, Kak. narasumber aku yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak. Luar biasa kali pesan moralnya dapat juga, tips and trick gimana supaya menjaga kesehatan mentalnya juga dapat. Terima kasih banyak dan jangan kapok buat jadi narasumber selanjutnya. Tentu tidak. Bahkan excited kali ini. Iya. Oke, terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan juga episode selanjutnya di Pegahaba Session yang akan tampil dengan tema yang menarik dan juga penuh edukatif selanjutnya hanya di Pegahaba Podcast, Komunikasi Podcast, Rajanya Podcast. Bye-bye. Terima kasih.